Bab 5246 Pemimpin Sekte Dewa Darah. Klan Pemakan. Merasakan kekuatan melahap yang terpancar dari mayat mumi, Lin Bai langsung menyadari bahwa orang di hadapannya juga anggota klan pemakan. Lama tak berjumpa, saudaraku. Mayat mumi itu mengangkat mata merah darahnya, menatap Lin Bai, senyum perlahan mengembang di bibirnya. Ia tersenyum pada Lin Bai. Namun senyum ini membuat Lin Bai merinding. Senyum ini lebih mengerikan daripada cibiran Raja Neraka. Senior, apakah Anda pemimpin Sekte Dewa Darah? Lin Bai tiba-tiba tersadar. Banyak misteri seputar Sekte Dewa Darah tampaknya terpecahkan setelah bertemu dengan pemimpin ini. Sebuah pertanyaan terus terngiang di benak Lin Bai, mengapa teknik saraf darah dan kekuatan pemakan begitu mirip? Teknik saraf darah membutuhkan dewa darah yang dipadatkan di dalam tubuh untuk meningkatkan kultivasi dengan cepat melalui kekuatan dewa darah. Namun, dewa darah perlu menyerap kekuatan darah dan ki sesekali, dan seniman bela diri yang mengolah teknik saraf darah hanya bisa mengirimkan dewa darah mereka untuk menyerap darah dan ki seniman bela diri lainnya. Hal ini serupa dengan bagaimana kekuatan melahap memurnikan darah dan ki untuk meningkatkan kultivasi. Ketika Lin Bai mengetahui teknik rahasia Sekte Dewa Darah, Kitab Suci Darah, ia sangat penasaran karena teknik ini tampak canggung, seolah-olah seseorang telah meniru kekuatan melahap klan surga pemakan untuk menciptakan sebuah teknik. Kini, melihat pemimpin Sekte Dewa Darah, Lin Bai mengerti, Kitab Suci Darah memang diciptakan oleh klan surga pemakan. Meskipun pemimpin Sekte Dewa Darah adalah anggota klan Lin Bai, dilihat dari tatapan dan aura pembunuh yang terpancar darinya, ia jelas bukan orang yang baik hati. Sambil mewaspadai anggota klan ini, Lin Bai secara bersamaan berkomunikasi dengan buah dao surga pemakan di dalam tubuhnya. Setelah buah dao surga pemakan bangkit, Lin Bai dapat menghancurkan segel penguasa kota Wuwen dan memulihkan kekuatannya. Namun, buah dao surga pemakan tidak mudah dibangkitkan, oleh karena itu, apapun yang ingin dilakukan pemimpin Sekte Dewa Darah, Lin Bai harus mengulur waktu. Pemimpin Sekte Dewa Darah, aku memang menciptakan kekuatan untuk membantu rencana kebangkitanku. Kau tidak salah mengatakan aku pemimpin Sekte Dewa Darah, jawab mayat mumi itu dalam hati. Jadi, kau benar-benar seorang senior dari klan surga pemakan. Junior ini, Lin Bai dari klan surga pemakan, menyapamu, senior. Bolehkah aku menanyakan namamu yang terhormat? Lin Bai membungkuk hormat, seberkas. Kenangan berkelebat di mata merah darah mayat mumi itu. Setelah merenung sejenak, ia mendesah pelan, namaku. Sudah terlalu lama, aku bahkan tidak bisa mengingatnya. Panggil saja aku pemimpin Sekte Dewa Darah. Saat mengobrol dengan pemimpin Sekte Dewa Darah, pikiran Lin Bai berkecamuk. Sebelumnya, Su Zong mengetahui di kota Wuwen bahwa Sekte Dewa Darah sedang mempersiapkan 3 peristiwa besar. Pertama, pembangunan menara penyegel Dewa Darah untuk memblokade Kesu. Kedua, Sekte Dewa Darah didukung oleh seorang pangeran. Ketiga, Su Zong tidak mendengar detailnya, dan penguasa kota Wuwen mengetahui tipu dayanya, memaksanya melarikan diri. Setelah melihat pemimpin Sekte Dewa Darah, Lin Bai samar-samar menebak apa tugas besar ketiga Sekte Dewa Darah. Membangkitkan pemimpin Sekte Dewa Darah. Mengapa kau begitu menyedihkan, senior? Tanya Lin Bai sambil berpikir. Tenggorokan pemimpin Sekte Dewa Darah terangkat, tertawa serak 2 kali. Hehe, aku ditipu orang lain, dan terpaksa kembali ke Void untuk menyelamatkan hidupku. Pernahkah kau mendengar legenda Gunung 10.000 Tulang? Gunung 10.000 Tulang. Lin Bai terkejut, teringat percakapan antara penguasa kota Wuwen dan Chen Yule sebelumnya. Dalam legenda Kesu, tempat ini awalnya merupakan sebuah cekungan, tetapi iblis pemakan manusia muncul dari Kesu, mendatangkan malapetaka dan melukai orang-orang tak berdosa. Setelah melahap daging dan darah para seniman bela diri, tulang-tulangnya dibuang di cekungan ini. Selama bertahun-tahun, tulang-tulang tersebut memenuhi cekungan dan menumpuk seperti gunung. Hal ini menyebabkan terbentuknya Gunung 10.000 Tulang yang ada saat ini. Aku pernah mendengar sedikit tentangnya, jawab Lin Bai lembut. Tiba-tiba, seolah teringat sesuatu, Lin Bai bertanya ragu-ragu, dalam legenda Kesu, iblis pemakan manusia, mungkinkah kau, senior? Hehe. Tawa kering dan kasar terdengar dari pemimpin Sekte Dewa Darah. Tawa ini seolah menjawab pertanyaan Lin Bai. Dia memang iblis pemakan manusia itu. Mata merah darah pemimpin Sekte Dewa Darah berkilat tak biasa saat ia berkata, klan surga pemakan adalah klan kuno dengan garis keturunan abadi. Dahulu kala, kami pernah disebut klan dewa, penguasa dunia ini, alam semesta ini. Para dewa melayani kami, dan semua orang bersujud di kaki kami. Tapi siapa sangka beberapa pelayan bodoh akan menyimpan pikiran pengkhianatan. Mata Lin Bai menyipit. Ia merasakan kebencian dan dendam dalam kata-kata pemimpin Sekte Dewa Darah.
Ia perlahan menyadari bahwa dirinya dan pemimpin Sekte Dewa Darah tidak berada di pihak yang sama. Meskipun Lin Bai adalah anggota klan surga pemakan, ia tidak menyukai pembunuhan sembarangan. Pemimpin Sekte Dewa Darah, meskipun juga anggota klan surga pemakan, memandang orang biasa sebagai semut. Menyadari bahwa ia dan pemimpin Sekte Dewa Darah tidak berada di pihak yang sama, Lin Bai semakin ingin membangkitkan buah dao surga pemakan. Jika negosiasi dengan Sekte Dewa Darah gagal, Lin Bai harus menemukan cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Pelayan bodoh, apakah yang kau maksud adalah klan Dewa Raksasa, senior? Tanya Lin Bai sambil tersenyum. Pemimpin Sekte Dewa Darah menghela napas, tidak penting siapapun lagi, mereka semua sudah mati. Ayo, anggota klanku, maju. Aku punya hadiah untukmu. Pemimpin Sekte Dewa Darah mengangkat mata merah darahnya, menatap Lin Bai. Hadiah. Lin Bai terkejut, melirik lagi ke mata pemimpin Sekte Dewa Darah. Ini jelas bukan hal yang baik. Lin Bai merenung sejenak, lalu perlahan mundur ke dinding, tidak mendekati pemimpin Sekte Dewa Darah. Apa kau takut padaku? Bibir pemimpin Sekte Dewa Darah melengkung membentuk senyum jenaka. Bukankah seharusnya aku takut padamu? Tanya Lin Bai dengan tenang. Kita ini saudara. Di dunia ini, kita adalah orang-orang yang paling dekat. Pemimpin Sekte Dewa Darah menghela napas, tampaknya terluka oleh tindakan Lin Bai. Lin Bai berkata, jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakan saja seperti ini. Pemimpin Sekte Dewa Darah terdiam, lalu terkekeh datar. Tiba-tiba, ekspresinya berubah, aura ganas dan tajam terpancar dari matanya. Kau pikir, kalau kau tidak datang, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Pada akhirnya, kau hanyalah seekor semut di alam Dewa Dao. Pemimpin Sekte Dewa Darah mendengus dingin, gelombang energi yang kuat meletus dari tubuhnya. Seketika, kekuatan yang melahap menyapu, menarik Lin Bai ke arahnya. Awalnya aku ingin mengobrol sebentar denganmu untuk menurunkan kewaspadaanmu, tapi aku tak menyangka kau akan begitu waspada. Petik 2. Kalau begitu, aku terpaksa. Pemimpin Sekte Dewa Darah mengaktifkan kekuatan melahapnya, menarik Lin Bai ke depannya. Asteris Smak. Asteris pemimpin Sekte Dewa Darah mengangkat tangannya yang keriput dan menekannya ke perut Lin Bai. Cakar tajamnya, dengan kelima jarinya yang bagaikan 5 belati, menembus tubuh Dao 5 elemen Lin Bai, mencoba menembus tubuhnya dan mengekstrak buah Dao dari dalamnya. Apa yang kau lakukan? Lin Bai meraung cemas. Pemimpin Sekte Dewa Darah mencibir, kau memang memiliki kekuatan melahap, tapi sepertinya kau tahu cara menggunakannya. Kenapa tidak berikan saja kekuatan melahapmu kepadaku? Bab 5247 Mereka takut pada kita. Kenapa tidak berikan saja kekuatan melahapmu padaku? Mata pemimpin Sekte Dewa Darah berkilat tajam semerah darah, dan senyum sinis muncul di wajahnya yang keriput. Kau menginginkan kekuatan melahapku. Lin Bai terkejut. Ia belum pernah mendengar anggota klan melahap saling melahap. Pada akhirnya, itu karena Lin Bai terlalu sedikit mengetahui tentang klan melahap. Hingga saat ini, Lin Bai hanya bertemu 3 anggota klan melahap, King He di punggung bukit relik ilahi benua buas kuno, Liao Lu di makam Dewa Langit, dan Leng Xingguang di alam iblis. King He dan Liao Lu sama-sama merupakan jiwa sisa, mereka hanya menyimpan sedikit ingatan hidup dan tidak bisa mengajari Lin Bai banyak keterampilan. Leng Xingguang, seperti Lin Bai, adalah seorang prajurit klan melahap yang tersebar di berbagai tempat dan tidak menerima warisan apapun dari klan melahap. Oleh karena itu, baik Lin Bai maupun Leng Xingguang tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan melahap dapat digunakan untuk saling melahap. Seperti yang diduga, kau tidak tahu apa-apa tentang kekuatan melahap. Pemimpin Sekte Dewa Darah tampaknya mengetahui banyak misteri kekuatan melahap. Sambil menancapkan cakarnya ke perut Lin Bai, mencoba mengeluarkan buah dao surga melahap milik Lin Bai, ia berkata dengan dingin. Kekuatan melahap di dunia ini terbatas. Sejak dahulu kala, hanya ada 99 bagian kekuatan melahap di dunia ini. Setiap kali seorang anggota klan surga melahap jatuh, kekuatan melahap mereka menghilang dan muncul pada seniman bela diri lainnya. Dan 99 bagian kekuatan melahap ini dapat bergabung satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang baru kutemukan setelah secara tidak sengaja membunuh seorang anggota klan surga melahap. Setelah 2 bagian kekuatan melahap bergabung, kekuatan melahapnya akan berlipat ganda dengan cepat. Mata pemimpin Sekte Dewa Darah bersinar dengan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kata-katanya membuat Lin Bai tercengang, ini adalah sesuatu yang tidak pernah dipikirkan Lin Bai. Mengapa? Kau sudah memiliki kekuatan melahap yang begitu kuat, mengapa kau terus melahap kekuatan orang lain? Manfaat apa yang kau dapatkan dari ini? Tanya Lin Bai, benar-benar bingung. Pemimpin Sekte Dewa Darah mencibir, tidakkah kau sadari bahwa kekuatan melahapmu telah mencapai puncaknya? Sudah lama kau tidak memahami teknik Dao baru.
Sudah lama kau tidak memperoleh kekuatan lain dari kekuatan melahap. Mendengar kata-kata pemimpin Sekte Dewa Darah, Lin Bai tampak berpikir. Sejak mendapatkan jiwa pedang melahap, Lin Bai telah membangkitkan 3 teknik rahasia jiwa bela diri, pencarian jiwa, melanggar batasan, dan menghentikan perang. Setelah direnungkan, ketiga teknik rahasia jiwa bela diri ini semuanya dibangkitkan dalam beberapa tahun setelah kebangkitan jiwa bela diri Lin Bai. Dan sejak memahami teknik, menghentikan perang, Lin Bai belum memahami teknik rahasia surga melahap lainnya. Awalnya, Lin Bai mengira itu karena pemahamannya tentang kekuatan melahap belum memadai, sehingga ia tidak dapat memahami teknik rahasia jiwa bela diri lainnya. Namun kini, setelah mendengar perkataan pemimpin Sekte Dewa Darah, ia tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan melahap Lin Bai telah mencapai puncaknya. Jika ia ingin terus memahami dan menjadi lebih kuat, ia perlu melahap kekuatan melahap lainnya. Kekuatan melahap ada di dunia dalam jumlah yang terbatas. Setiap kali seorang anggota klan langit melahap musnah, kekuatan melahap mereka akan muncul pada seniman bela diri lainnya. Dan kekuatan melahap ini dapat menyatu. Semakin banyak kekuatan melahap menyatu, semakin kuat jadinya. Kata pemimpin Sekte Dewa Darah dengan suara rendah. Mata Lin Bai berkilat, dan ia bertanya, apa yang akan terjadi jika kita menggabungkan kekuatan melahap semua anggota klan langit melahap di dunia? Apa yang akan terjadi? Hahaha. Pemimpin Sekte Dewa Darah awalnya terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, kalau begitu kita akan menjadi dewa dunia, penguasa kehampaan ini. Baik dewa maupun dewa abadi akan gemetar di kakiku. Aku perintahkan para dewa untuk berlutut, dan para dewa harus berlutut. Aku perintahkan manusia untuk tunduk, dan manusia harus tunduk. Aku perintahkan kehampaan ini ada, dan baru setelah itu ia bisa ada. Lin Bai, tidakkah kau mengerti? Kekuatan melahap adalah titik akhir dari alam semesta ini dan segala sesuatu. Kita akan menjadi pencipta langit dan bumi, sekaligus penghancur kehampaan yang kacau. Mata merah darah pemimpin Sekte Dewa Darah berkilat kegilaan. Ia seakan melihat dirinya berdiri di puncak kehampaan ini, menerima pemujaan dari para dewa. Lin Bai ketakutan oleh kata-katanya, tak dapat menerimanya sejenak. Mungkinkah, keberadaan kekuatan melahap adalah untuk menghancurkan dunia? Tahukah kau mengapa klan dewa raksasa begitu ingin membunuh kita? Tahukah kau mengapa para dewa yang memproklamirkan diri itu ingin memusnahkan kita? Karena, mereka takut pada kita. Karena, kita dilahirkan untuk menjadi kaisar kehampaan yang kacau ini. Pemimpin Sekte Dewa Darah menjadi semakin gelisah, dan kekuatan melahap yang kuat muncul dari tubuhnya, perlahan menyebar. Batu-batu gunung 10.000 tulang, yang terpengaruh oleh kekuatan melahap, perlahan terlepas dari dinding batu, berubah menjadi debu dan berputar-putar di sekitar pemimpin Sekte Dewa Darah. Tapi kau tidak perlu mengerti semua ini. Berikan padaku kekuatan melahapmu, dan di masa depan, ketika aku menjadi penguasa dunia ini, aku pasti akan menemukan cara untuk menghidupkanmu kembali. Dengan suara yang lembut, cakar pemimpin Sekte Dewa Darah menusuk tubuh Lin Bai, meraih buah dao surga yang melahap. Lin Bai masih berusaha keras untuk berkomunikasi dengan buah dao surga yang melahap, ingin menghidupkannya kembali, tetapi ia belum berhasil membangkitkannya. Tepat ketika cakar pemimpin Sekte Dewa Darah menusuk tubuh Lin Bai, buah dao surga yang melahap tampaknya merasakan bahaya yang kuat, segera bangkit dan perlahan mulai beroperasi. Kekuatan melahap menyebar dari tubuh Lin Bai, menghancurkan segel kultivasinya, memungkinkan Lin Bai mendapatkan kembali kekuatannya. Keluar dari sini. Kekuatan melahap itu meletus, mengembun di sekitar Lin Bai. Lin Bai meraung, dan 4 pedang terbang melesat keluar, masing-masing dikelilingi oleh kekuatan melahap. Formasi pedang 4 simbol kehendak surgawi, yang diperkuat oleh kekuatan penyerapan, menjadi luar biasa kuat. Hantu dari 4 binatang suci naga biru, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam masing-masing memiliki kekuatan penyerapan yang merusak, tampaknya mampu memusnahkan langit dan bumi dengan setiap gerakan mereka. Gemuruh. Formasi pedang itu menebas, merobek lengan pemimpin Sekte Dewa Darah. Lin Bai melarikan diri dan segera mundur. Ia menarik lengan yang terputus dari perutnya, sekaligus mengambil pedang iblis dan penggaris pengukur dari tas penyimpanannya, menatap dingin pemimpin Sekte Dewa Darah. Meskipun lengannya telah terputus oleh Lin Bai, pemimpin Sekte Dewa Darah tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, senyum dingin muncul di bibirnya saat ia berkata, aku sudah muak dengan tubuh busuk ini. Pada saat ini, mata merah darah pemimpin Sekte Dewa Darah tiba-tiba meredup, dan kepalanya yang terangkat terkulai lemas. Seolah-olah ia telah mati lagi. Lalu, Lin Bai melihat gumpalan asap hitam perlahan mengepul dari atas kepala pemimpin Sekte Dewa Darah, berubah menjadi bayangan seorang lelaki tua. Ini adalah jiwa dewa pemimpin Sekte Dewa Darah. Saat itu,
keluarga kerajaan-kerajaan Chu memperoleh racun mematikan, 5 tanda pembusukan, dari lembah serangga perbatasan selatan, menyebabkan kultivasi dan tubuh fisikku perlahan hancur, memaksaku bersembunyi di sini, takut menggunakan kekuatanku secara sembrono. Hari ini, melihatmu, aku akan menggunakan tubuhmu untuk memungkinkan diriku terlahir kembali. Jiwa dewa pemimpin sekte Dewa Darah melayang di udara, memancarkan aura kekuatan yang bahkan melampaui langit dan bumi. Ini, Lin Bai tak kuasa menahan gemetar. Fluktuasi kekuatan yang terpancar dari pemimpin sekte Dewa Darah jelas bukan buah Tai Dao, ataupun buah Daluo Dao, melainkan alam yang melampaui buah Daluo Dao. Bab 5248 Pertempuran menentukan di Gunung 10.000 Tulang. Jiwa pemimpin sekte Dewa Darah melayang di udara, tiba-tiba diselimuti api hitam, kekuatan melahapnya memengaruhi kehampaan kacau di sekitarnya. Ia telah meninggalkan tubuh fisik aslinya, menggunakan teknik rahasia untuk mengupas jiwanya, mencoba merebut tubuh Lin Bai dan terlahir kembali. Ini, buah Dao primordial, merasakan fluktuasi kekuatan yang terpancar dari pemimpin sekte Dewa Darah, Lin Bai tercengang. Ia tidak menyangka bahwa pemimpin sekte Dewa Darah, di puncaknya, ternyata merupakan ahli yang kuat di ranah buah Dao primordial. Terlebih lagi, kekuatan melahap pemimpin sekte Dewa Darah jauh lebih kuat daripada Lin Bai. Jika kekuatan melahap Lin Bai seperti kolam, maka kekuatan melahap pemimpin sekte Dewa Darah sebanding dengan sungai. Melihat ini, Lin Bai tidak punya waktu untuk berpikir lebih jauh. Semburan cahaya pedang biru dengan cepat melonjak dari tubuhnya, berubah menjadi bunga teratai yang sedang mekar, melindungi Lin Bai di dalamnya. Warisan Dao Pedang dari Dewa Pedang Teratai Biru. Kau sungguh beruntung, nak. Begitu banyak tokoh kuat di alam iblis timur telah mencari selama bertahun-tahun tanpa menemukan warisan Dewa Pedang Teratai Biru, dan kau akhirnya mendapatkannya. Pemimpin sekte Dewa Darah tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak dan berkata, tapi itu tidak masalah. Begitu aku merasukimu, ingatan dan warisanmu akan menjadi milikku. Mati. Pemimpin sekte Dewa Darah tahu bahwa dalam kondisi Lin Bai saat ini, memasuki tubuh Lin Bai secara langsung untuk merasuki wujud fisiknya kemungkinan besar akan mengakibatkan Lin Bai melepaskan kekuatan penghisapnya dan menghancurkan jiwanya. Oleh karena itu, ia berencana untuk menguras kekuatan Lin Bai terlebih dahulu, melukainya parah atau membuatnya pingsan, sebelum memasuki tubuh Lin Bai untuk merasukinya. Selama kekuatan Lin Bai menurun, meskipun buah Dao Surga yang melahap dapat beroperasi secara mandiri, kekuatan penghisapnya lebih kuat daripada Lin Bai, cukup untuk dengan mudah menekan kekuatan penghisap Lin Bai. Pada saat itu, akan jauh lebih mudah baginya untuk merasuki Lin Bai. Bas, aura pedang Qian menebas, membawa kekuatan penghisap, dan menyerang pemimpin sekte Dewa Darah. Gelombang kekuatan yang mengerikan itu langsung menyebabkan gunung 10.000 tulang runtuh dengan dahsyat. Penguasa kota Wen dan banyak anggota kuat sekte Dewa Darah di luar gerbang batu merasakan kekuatan yang memancar dari dalam dan dipenuhi rasa takut. Apakah ini kekuatan penghisap? Sungguh mengerikan. Penguasa kota Wen dan pelindung Zhang melirik gerbang batu, yang diukir dengan banyak rune rumit dan susunan sihir, yang mampu mencegah kebocoran kekuatan penghisap. Meski begitu, secercah kekuatan penghisap yang bocor dari celah-celah susunan sihir gerbang batu masih membuat mereka merinding dan berkeringat dingin. Tuan-tuan, sepertinya pertempuran telah terjadi di dalam. Tempat ini telah menjadi tempat yang berbahaya, kita harus pergi sekarang. Selama pemimpin sekte berhasil, hari di mana sekte Dewa Darah kita makmur akan tiba. Dengan pemimpin sekte terlahir kembali, kerajaan Chu akan jatuh ke tangan kita. Penguasa kota Wen dan pelindung Zhang bertukar pandang, diam-diam mundur ke dalam bayangan, lalu berbalik untuk pergi. Mereka kembali ke istana bawah tanah, berniat membawa Chen Yule bersama mereka, tetapi sekembalinya mereka mendapati Chen Yule telah menghilang tanpa jejak. Di mana Chen Yule? Aku tidak menyangka bahkan dengan kultivasiku yang tersegel, dia masih punya cara untuk melarikan diri. Penguasa kota Wen menyipitkan mata, menduga Chen Yule sudah melarikan diri. Lagi pula, kemungkinan besar dia sudah meninggalkan tempat ini. Ayo pergi, tidak perlu khawatir lagi. Berikan perintah, segera aktifkan susunan penyegel Dewa Darah untuk mengulur waktu bagi pemimpin sekte. Panggil semua prajurit sekte Dewa Darah di Kezu untuk bertemu di Gunung 10.000 Tulang dan bersumpah untuk melindungi pemimpin sekte sampai mati. Penguasa, kota Wen dan yang lainnya berbalik dan pergi, segera meninggalkan Gunung 10.000 Tulang, mencari tempat yang aman, dan mengamati pergerakan Gunung 10.000 Tulang dari kejauhan. Begitu mereka meninggalkan Gunung 10.000 Tulang, gunung yang berdiri di antara langit dan bumi runtuh dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, mengepulkan debu yang menyelimuti area seluas ratusan ribu mil. Di luar Gunung 10.000 Tulang, di hutan 10.000 mil jauhnya, wajah Chen Yule pucat, dan cahaya totem di dadanya perlahan meredup.
Ia berjalan goyah, terhuyung-huyung melewati pegunungan dan hutan. Jelas, ia telah membayar harga yang mahal untuk melarikan diri. Ia melirik ke arah Gunung 10.000 Tulang dan mengeluarkan token komunikasi dari tas penyimpanannya. Putra Suci, di mana kau? Tanya tetua keluarga Chen dengan cemas. Lin Bai dan Chen Yule belum keluar sejak memasuki istana Tuan Kota, dan bahkan Chen Yun pun menghilang secara misterius. Gunung 10.000 Tulang. Panggil Chen Yule lemah. Tetua keluarga Chen dapat mengetahui dari suara lemah Chen Yule bahwa ia menderita luka yang sangat serius. Aku akan segera datang. Mengetahui lokasi Chen Yule, tetua keluarga Chen segera berangkat. Lagi pula, Chen Yule memegang posisi yang sangat tinggi di keluarga Chen, dan jika terjadi sesuatu padanya, akan sulit baginya untuk menjelaskannya kepada keluarga Chen. Setelah memutuskan hubungan dengan tetua keluarga Chen, Chen Yule menggunakan teknik rahasia untuk menghubungi Yang Mulia Pangeran Chen. Yule, bagaimana perjalananmu ke kota Fengling? Bagaimana kabar Chen Yun? Tanya Yang Mulia Pangeran Chen, Chu Junyao, dari ujung token komunikasi. Namun, Chen Yule tidak punya waktu untuk membahas hal itu dan buru-buru berkata, Yang Mulia, sarang Sekte Dewa Darah ada di Gunung 10.000 Tulang. Datanglah segera. Jantung. Chu Junyao berdebar kencang mendengar ini. Sejak tiba di Kesu, Chu Junyao telah mengirim prajurit dari divisi Zhaoxing untuk menyelidiki markas Sekte Dewa Darah, tetapi tidak berhasil. Ia tidak menyangka Chen Yule akan memberikan petunjuk yang begitu berharga. Yule, kau yakin? Chu Junyao menahan kegembiraannya dan bertanya dengan tenang. Chen Yule berkata dengan nada mendesak, Lin Bai dan aku ditangkap oleh prajurit Sekte Dewa Darah. Mereka sendiri yang membawa kami ke Gunung 10.000 Tulang. Chu Junyao terkejut. Kau dan Lin Bai ditangkap oleh Sekte Dewa Darah. Bagaimana dengan Lin Bai? Bagaimana kabarnya? Pupil mata Chen Yule mengerut. Mengingat tindakan penguasa kota Wuwen saat membawa Lin Bai pergi, ia berbisik, Lin Bai dibawa pergi oleh penguasa kota Wuwen. Aku tidak tahu apa tujuannya membawa Lin Bai, tapi kurasa itu bukan hal yang baik. Aku juga sudah berusaha keras untuk melarikan diri. Chu Junyao berkata, baiklah, segera mundur ke tempat aman. Aku akan segera mengirim prajurit divisi Zhaoxing untuk datang. Transmisi berakhir. Chen Yule menoleh ke arah Gunung 10.000 Tulang, tatapannya dalam, dan bergumam pada dirinya sendiri, apakah itu kau? Orang di dekat sungai Baoyue. Kalau itu benar-benar kau, seharusnya kau tidak mati semudah itu, kan? Saat itu juga, gemuruh. Raungan memekakkan telinga menggema di seluruh daratan. Chen Yule menatap Gunung 10.000 Tulang dengan kaget, hanya untuk melihat gunung yang dulunya megah itu runtuh, mengirimkan debu mengepul ke langit. Saat itu juga, Chen Yule merasakan kekuatan yang luar biasa dan dahsyat di dalam gunung. Kekuatan melahap. Klan pemakan. Mata Chen Yule berkilat ngeri saat ia menatap reruntuhan Gunung 10.000 Tulang. Sementara itu, di kota Qinglian, Chu Junyao, setelah memutuskan hubungannya dengan Chen Yule, segera menyalurkan kekuatannya dan berteriak ke seluruh kota, semua pendekar dari divisi Zhaoxing dan para ahli dari 5 keluarga dan 7 sekte kota Qinglian, patuhi perintahku. Segera pergi ke Gunung 10.000 Tulang di Kezu untuk memusnahkan sisa-sisa Sekte Dewa Darah. Di dalam dan di luar kota Qinglian, semua pendekar dari divisi Zhaoxing dan para ahli dari 5 keluarga dan 7 sekte keluar dari rumah mereka, menatap langit, ekspresi mereka berubah-ubah saat mendengarkan suara Chu Junyao bergema di langit dan bumi. Ketemu, markas Sekte Dewa Darah ada di Gunung 10.000 Tulang. Seharusnya kita menyadarinya lebih awal. Sekte Dewa Darah pasti ada hubungannya dengan iblis pemakan manusia itu. Yang Mulia Pangeran Chen terdengar sangat cemas, sangat khawatir. Setelah Pangeran Chen memberi perintah, susunan teleportasi di kota Qinglian mulai beroperasi. Banyak sekali seniman bela diri berkumpul dari segala arah, memasuki susunan teleportasi dan menghilang tanpa jejak. Chu Junyao berdiri di kediaman penguasa kota, terdiam sejenak, lalu mengeluarkan token komunikasi emas lain dari tas penyimpanannya. Setelah menghubungkannya, ia berbisik, Pangeran Chaining, pimpin pasukan ke Kesu dan pergilah ke Gunung 10.000 Tulang. Bab 5249 Raja Chaining. Di luar Kesu, di langit, barisan kapal perang yang tertata rapi menyapu langit, menuju Kesu. Tak seorang pun menyadari dari mana kapal-kapal perang ini berasal, atau kapan mereka muncul di langit. Ketika semua seniman bela diri mendongak, mereka melihat kapal-kapal perang yang tak terhitung jumlahnya melesat di langit, jumlah mereka seperti belalang yang berkerumun, menutupi cahaya yang bersinar dari langit. Setiap kapal perang diukir dengan susunan rune yang kuat dan kuno, dan meriam-meriam besar tergantung di sisi-sisinya, masing-masing memancarkan kekuatan penghancur. Ini, saat kapal-kapal perang itu menyapu langit dalam barisan yang luas, banyak seniman bela diri mendongak, gemetar ketakutan.
Pasti ada setidaknya beberapa ribu kapal perang. Ya Tuhan, apa yang mereka lakukan? Kapal-kapal perang itu mengibarkan panji-panji Raja Chaining dari Chu. Ini adalah panji-panji 12 Raja Militer Chu. Mereka menuju ke Su. Apa yang sedang dilakukan keluarga kerajaan Chu? Apakah mereka akan berperang dengan Kesu? Kapal perang itu terbang lebih dari 10.000 kaki di langit, tetapi bagi para prajurit alam iblis, 10.000 kaki di langit setara dengan terbang di atas kepala. Mereka dapat merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari kapal perang, dan para prajurit berbaju besi berat yang siap siaga di atasnya. Setiap kapal perang tidak hanya dilengkapi dengan meriam dewa perang, tetapi juga dapat mengangkut 10.000 prajurit. Ribuan kapal perang ini setara dengan puluhan juta prajurit yang menuju ke Su. Para prajurit ini semuanya adalah prajurit terlatih dari Chu. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, kebanyakan dari mereka adalah prajurit alam Dao, tetapi ketika mereka bekerja sama dan menggunakan formasi serangan gabungan, kekuatan mereka luar biasa. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa puluhan juta prajurit yang bergegas ke Kesu, bersama dengan ribuan kapal perang, akan cukup untuk dengan mudah meruntuhkan Kesu. Kapten kapal perang utama, seorang pria parubaya berseragam militer, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tatapannya tegas saat ia mengamati pegunungan dan sungai di depannya. Ia adalah Raja Chaining, salah satu dari 12 raja militer kerajaan Chu. Dan juga anggota keluarga Qian berpangkat tinggi di ibu kota. Melapor kepada Yang Mulia, para pengintai telah mendeteksi fluktuasi energi yang sangat kuat di dalam Kesu. Pada saat ini, seorang wakil jenderal mendekati Raja Chaining dan melapor dengan hormat. Apakah itu susunan penyegel Dewa Darah? Mata Raja Chaining menyipit, ekspresinya muram. Kirim perintah, pasukan harus maju dengan kecepatan penuh. Kita harus memasuki Kesu sebelum sisa-sisa Sekte Dewa Darah mengaktifkan susunan penyegel Dewa Darah. Baik, Tuan. Wakil Jenderal menyampaikan perintah itu, dan kapal-kapal perang tiba-tiba melaju kencang, bergegas menuju Kesu. Namun, tepat ketika pasukan Raja Chaining mencapai pinggiran Kesu, tiba-tiba, sebuah getaran dahsyat mengguncang daratan. Dari segala penjuru daratan Kesu, 12 sinar cahaya merah menyala melesat ke langit, menembus langit. Kedua belas sinar ini, saling tarik-menarik, memancarkan lapisan cahaya merah tua yang menyebar ke seluruh daratan, perlahan-lahan menyatu. Cahaya merah tua ini menyerupai mangkuk merah tua terbalik, menyelimuti daratan Kesu. Pasukan Raja Chaining tiba di luar Kesu, namun dihalangi oleh cahaya merah tua ini. Raja Chaining memerintahkan meriam Dewa Perang untuk memusatkan kekuatan mereka dan membombardir formasi merah tua tersebut. Setelah beberapa kali mencoba, bahkan kekuatan meriam Dewa Perang pun tak mampu menggoyahkan formasi merah tua tersebut. Panggil para master formasi dari Paviliun Misteri Surgawi. Kata Raja Chaining lembut, berdiri di depan formasi merah tua tersebut. Tak lama, kemudian, beberapa sosok tua melompat dari buritan kapal perang dan mendarat di belakang Raja Chaining. Salam, Yang Mulia, para master formasi membungkuk hormat. Kalian semua adalah master formasi ternama di Paviliun Misteri Surgawi, dan termasuk di antara master formasi paling terkemuka di Kerajaan Chu. Sekarang, mari kita lihat kemampuan kalian. Raja Chaining tersenyum. Beberapa master formasi melangkah maju dan mulai mempelajari formasi merah tua itu. Setelah beberapa diskusi, para master formasi bertukar pendapat dan akhirnya melaporkan kembali kepada Raja Chaining, Yang Mulia, seperti yang kami duga, formasi penyegel Dewa Darah ini adalah formasi agung yang dibentuk menggunakan darah dan tulang makhluk hidup sebagai kekuatannya. Setelah formasi ini selesai, formasi ini akan secara otomatis mulai memurnikan semua seniman bela diri di Kesu, menyerap energi vital mereka untuk terus memberi daya pada formasi ini. Petik 2. Tentu saja, formasi penyegel Dewa Darah mencakup seluruh Kesu, dan kekuatannya tersebar luas. Seniman bela diri alam Dao dapat bertahan selama beberapa tahun tanpa masalah, tetapi mereka yang berada di bawah alam Dao, tanpa perlindungan pelindung yang kuat, tidak akan mampu menahan kekuatan pemurnian formasi penyegel Dewa Darah dalam waktu 6 bulan. Mata Raja Chaining menyipit setelah mendengar ini, dan ia berkata dengan dingin, Sekte Dewa Darah benar-benar sekelompok binatang buas. Mereka berani memasang formasi sehina itu. Ada banyak sekali makhluk hidup di tanah Kesu, di antaranya seniman bela diri dengan tingkat kultivasi di atas alam Dao hanya 1/10-nya, masih minoritas. Mayoritas seniman bela diri berada di bawah alam Dao. Tidak semua seniman bela diri di bawah alam Dao memiliki pelindung yang kuat. Sepertinya Kesu ditakdirkan untuk kehancuran yang meluas. Raja Chaining mendesah pelan. Yang Mulia Pangeran Chen telah mengirimkan berita tentang menara penyegel Dewa Darah ke Paviliun Misteri Surgawi. Adakah yang punya cara untuk menghancurkan formasi itu? Raja Chaining bertanya lagi. Beberapa master formasi berbisik di antara mereka sendiri,
berdiskusi sejenak, dan berkata, setelah formasi penyegel Dewa Darah diaktifkan, ia akan memiliki kekuatan untuk mengisolasi dunia. Mohon maafkan ketidakmampuan kami, Yang Mulia. Formasi ini hanya dapat dihancurkan dari dalam, bukan dari luar. Seperti semua formasi, setelah inti formasi penyegel Dewa Darah dihancurkan, formasi itu akan kehilangan efektivitasnya. Namun, menurut penilaian kami, Sekte Dewa Darah tampaknya belum siap untuk mengaktifkan susunan penyegel Dewa Darah. Raja Chaining mengerutkan kening dan berkata, saya tidak suka teka-teki. Bagaimana pendapat Anda? Bicaralah terus terang. Beberapa ahli susunan berkata bergantian, Yang Mulia, singkatnya, susunan penyegel Dewa Darah belum lengkap dan penuh kekurangan. Sepertinya Sekte Dewa Darah terpaksa mengaktifkan susunan itu sebelum waktunya sebelum sepenuhnya dibangun. Raja Chai Ning bertanya, oh, benarkah? Tapi apa hubungannya ini dengan penghancuran susunan itu? Para ahli susunan menjawab, Yang Mulia, meskipun kami tidak berdaya untuk menghancurkan susunan penyegel Dewa Darah dari luar, jika susunannya belum lengkap, kami masih bisa membuat celah, setidaknya memungkinkan pasukan Yang Mulia memasuki Kesu. Raja Chaining sangat gembira dan tertawa, kalau begitu, mari kita mulai bekerja. Pangeran Chen menungguku di Kesu. Baik, Yang Mulia, para ahli susunan segera memulai pekerjaan mereka. Di Kesu, dengan aktivasi menara penyegel Dewa Darah, seluruh wilayah menjadi kacau balau. Banyak seniman bela diri menatap tak percaya pada tirai cahaya merah tua yang menyelimuti langit dan bumi. Apa ini? Sepertinya ini semacam susunan sihir. Siapa yang punya rencana sehebat ini untuk membangun susunan semegah ini di Kesu? Para seniman bela diri di berbagai kota Kesu menatap awan, berseru ketakutan. Pada saat itu, banyak seniman bela diri merasakan darah dan kekuatan mereka perlahan diserap oleh cahaya merah tua ini. Tidak bagus, tirai cahaya merah tua ini sedang memurnikan darah dan kultivasiku. Banyak seniman bela diri menyadari hal ini. Seketika, Kesu menjadi kacau balau. Bab 5250 di bawah cahaya merah. Cahaya merah tua menyelimuti Kesu, dan sebuah susunan magis memurnikan semua makhluk hidup. Di tengah padang gurun Kesu yang tandus, terbentang sebuah desa pegunungan yang tak bernama. Desa kecil ini, yang tampak tak berarti di hamparan luas Kesu, sebagian besar dihuni oleh seniman bela diri di bawah alam inti ilahi. Di alun-alun desa, seorang instruktur sedang mengajar sekelompok anak-anak kultivasi. Bekerjalah lebih keras. Konsentrasi. Berkultivasilah dengan tekun. Bekerjalah dengan giat, dan suatu hari nanti kalian akan dapat bergabung dengan salah satu dari 5 keluarga atau 7 sekte, membawa kejayaan bagi garis keturunan kalian. Desak sang instruktur berulang kali. Ratusan anak, bermandikan keringat dan berwajah pucat, bertahan tanpa mengeluh. Sang instruktur sangat senang, mengenali beberapa bakat yang menjanjikan dan mengangguk puas. Namun kemudian, cahaya merah tua menyelimuti langit, dan kekuatan pemurnian menyebar. Ah! Seketika, anak-anak yang berlatih dasar-dasar di alun-alun menjerit putus asa. Sang instruktur bergegas menghampiri dan melihat ratusan seniman bela diri, daging dan darah mereka terkoyak, berdarah dari 7 lubang mereka, sedang disempurnakan perlahan. Ia ingin menerjang maju untuk melindungi anak-anak itu, tetapi di bawah kekuatan pemurnian ini, ia pun perlahan merasakan kultivasi, daging, dan bahkan jiwanya diremukkan oleh tangan tak kasat mata. ****. Sang instruktur jatuh terbanting ke tanah, tulang dan meridiannya hancur, dantiannya patah, energi spiritualnya bocor keluar, membuatnya lumpuh. Tak hanya itu, ia merasakan kekuatan hidupnya terkuras habis. Matanya terpaku pada ratusan anak di hadapannya. Satu persatu, anak-anak itu jatuh ke tanah, tak bernyawa, daging dan darah mereka terkuras habis, mengubah mereka menjadi mayat kering. Dalam sekejap, seluruh desa pegunungan itu musnah. Kota Zenan. Sebagai kota besar di selatan Kesu, penguasa kota Zenan merasakan ada yang tidak beres saat susunan berwarna merah darah menyelimuti mereka. Segera aktifkan susunan pertahanan kota Zenan. Penguasa kota Zenan dengan tegas mengaktifkan susunan tersebut. Susunan pertahanan dan susunan merah tua itu bertabrakan, untuk sementara melindungi kota Zenan dari efek kekuatan pemurnian. Penguasa kota Zenan kembali ke kediamannya, mengambil sebuah cermin, dan mengaktifkannya dengan kekuatan spiritualnya. Cermin itu menampilkan pemandangan kota dan desa dalam radius jutaan mil dari kota Zenan. Ia melihat banyak sekali seniman bela diri tergeletak tak bernyawa di jalanan, energi kehidupan mereka terkuras, mengubah mereka menjadi mayat kering. Di seluruh wilayah Kesu, jeritan kesakitan memenuhi udara saat banyak seniman bela diri melarikan diri ke kota-kota besar untuk berlindung. Jeritan dan permohonan belas kasihan bergema di seluruh Kesu. Keputusasaan dan ketidakberdayaan merasuki hati setiap seniman bela diri. Kultus Dewa Darah.
Penguasa kota Zenan mengepalkan tinjunya, amarahnya hampir tak terbendung. Di wilayah Kesu, para seniman bela diri kultus Dewa Darah, setelah menerima perintah dari penguasa kota Wen dan pelindung Zhang dan Zhao, sedang menuju Gunung Wangu. Saat mereka melihat barisan merah tua menyelimuti langit, ekspresi mereka berangsur-angsur berubah. Dalam perjalanan menuju Gunung Wangu, mereka melihat banyak sekali desa dan kota yang dulu ramai kini sunyi senyap. Jalanan dipenuhi mayat-mayat kering. Seluruh Kesu seakan dibayangi kematian, dipenuhi aura kehancuran fana. Apa yang telah kita lakukan? Banyak prajurit dari Sekte Dewa Darah tak kuasa menahan tangis menyaksikan pembantaian di Kesu. Di antara mereka yang tewas terdapat kerabat, teman, saudara, dan saudari mereka. Barulah mereka menyadari penyesalan mereka. Arai penyegel Dewa Darah dibangun dengan bantuan mereka oleh Sekte Dewa Darah. Setiap orang yang gugur di Kesu hari ini, mereka memikul tanggung jawab atas dosa ini. Dalam waktu setengah jam setelah aktivasi arai penyegel Dewa Darah, korban di Kesu mencapai jumlah yang tak terhitung. Yang pertama gugur kebanyakan adalah para kultivator jahat, terutama mereka yang berada di bawah alam Dao. Tanpa perlindungan keluarga, sekte, atau kota yang kuat, mereka bagaikan potongan daging yang berjalan di dalam arai penyegel Dewa Darah. Mereka melarikan diri ke perbatasan, mencoba meninggalkan Kesu, hanya untuk mendapati bahwa sekeras apapun mereka menyerang arai tersebut, arai itu tetap tak terhancurkan. Di perbatasan, mayat-mayat perlahan menumpuk seperti gunung. Melalui arai merah darah, Raja Chaining melihat banyak prajurit, keluarga-keluarga di belakangnya, bergegas menuju arai, menabraknya, berteriak putus asa. Mereka ingin melarikan diri dari Kesu, tetapi dihalangi oleh arai penyegel Dewa Darah. Raja Chaining melihat para prajurit mengerahkan seluruh kekuatan mereka melawan arai merah darah, mencoba menciptakan celah untuk melarikan diri, tetapi akhirnya, mereka semua roboh tak berdaya ke tanah. Satu demi satu, secara bertahap, di hadapan Raja Chaining, mayat-mayat seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya menumpuk menjadi gunung. Sialan, Raja Chaining meraung ke langit, gelombang kekuatan buah dao primordial menyebar. Kekuatan mengerikan itu, disertai raungan, menyebabkan bumi dalam radius 10.000 mil bergetar hebat. Gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh, dan bumi retak. Berapa banyak lagi master arai dari paviliun misteri surgawi yang dibutuhkan untuk membuka celah itu? Raja Chaining meraung, lalu bertanya kepada para master arai. Para master arai sibuk di depan arai penyegel Dewa Darah. Mereka telah menyaksikan tangisan putus asa para seniman bela diri Kesu sebelum kematian mereka. Ekspresi mereka dipenuhi dengan kesedihan yang tak tertahankan saat mereka menutup mata dalam kesedihan. Melapor kepada Yang Mulia, setidaknya akan memakan waktu 1 atau 2 hari lagi. Para master arai melaporkan dengan jujur. Faktanya, inilah kebenarannya. Meskipun arai penyegel Dewa Darah telah diaktifkan sebelum Sekte Dewa Darah sepenuhnya siapa. Namun formasi agung ini, bagaimanapun juga, adalah hasil dari upaya keras Sekte Dewa Darah selama berabad-abad. Meskipun belum lengkap, kekuatannya luar biasa. Kalian tidak punya banyak waktu. Aku hanya memberimu 3 jam. Jika kalian tidak membuat celah dalam 3 jam, kalian semua akan dikubur bersama para prajurit Kesu. Raja Chaining menatap para master formasi, mengangkat 3 jari, ekspresinya tegas, alisnya memancarkan keagungan yang tak tergoyahkan. Ia adalah seorang raja militer. Di kerajaan Chu, selain Kaisar Chu, ke-12 raja militer itu luar biasa kuat. Bahkan Perdana Menteri saat ini akan memperlakukan mereka dengan sangat hormat. Kami akan melakukan yang terbaik. Para master formasi saling bertukar pandang, mengertakkan gigi, dan menyibukkan diri dengan pekerjaan mereka. Raja Chaining kemudian menginstruksikan wakilnya, kirim pesan untuk memilih prajurit setingkat Dao Venerable atau lebih tinggi dari setiap batalion dan susun mereka menjadi batalion baru. Setelah celah dibuka, mereka akan menemaniku ke Kesu untuk memusnahkan Sekte Dewa Darah. Prajurit yang tersisa akan tetap ditempatkan di perbatasan. Baik, Tuan, wakilnya segera pergi untuk memilih prajurit. Meskipun pasukan Raja Chaining sebagian besar terdiri dari prajurit Dao Realm, dengan banyak prajurit Dao Venerable, Dao Immortal, dan Dao God, sebagian besar memegang posisi seperti perwira, kapten, dan jenderal di batalion masing-masing. Saat ini, di dalam Blood God Sealing Arai, Raja Chaining khawatir bahwa memimpin seluruh pasukan secara gegabah ke Kesu akan mengakibatkan bencana di tangan Blood God Cult. Oleh karena itu, ia memilih para prajurit Dao Venerable ke atas, mengatur ulang mereka ke dalam batalion baru, dan mengirim mereka ke Kesu. Sekalipun mereka jatuh ke dalam perangkap Blood God Cult, mereka masih memiliki peluang untuk bertarung. 1 jam setelah Blood God Sealing Arai diaktifkan, hujan darah yang deras mulai turun di tanah Kesu.